I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts on the block. Aliran Al-Asy'ariyah. Aliran Al-Asy'ariyah merupakan salah satu paham teologi Islam yang muncul pada tahun 913 Masehi atau 330 Hijriah. Aliran ini mengembangkan paham teologi Islam yang lebih mengutamakan dalil naqli Al-Quran dan Al-Hadis dan membatasi penggunaan logika filsafat. Dalam perkembangannya, aliran Asy'ariyah mendapatkan dukungan dari berbagai pemerintahan Islam. Salah satunya dinasti Ghaznawi India pada abad ke-11-12 Masehi. Karena itu, paham Asy'ariyah kemudian menyebar di India, Pakistan, Afghanistan, dan wilayah-wilayah lain termasuk Indonesia. Dinamakan aliran Asy'ariyah karena dinisbahkan kepada pendirinya, yaitu Abdul Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ariyah, keturunan dari Abu Musa al-Asy'ari, salah seorang perantara dalam sengketa antara Ali dan Muawiyah. Al-Asy'ari lahir pada tahun 260 Hijriah atau 873 Masehi dan wafat pada tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. Asy'ariyah berkembang di kota Basrah. Abu Hasan mulai belajar mengenai ilmu kalam kepada ayah tirinya, yaitu seorang tokoh Mu'tazilah bernama Abu Ali al-Jubair. Maka dapat dipastikan Abu Hasan pada awalnya beraliran Mu'tazilah. Meski berstatus anak tiri, ia menjadi murid kesayangan Abu Ali al-Jubair. Dalam hal kemampuan berbicara dan berdebat, Abu Hasan juga tidak kalah hebat dari gurunya. Aliran ini diikutinya terus sampai berusia 40 tahun dan tidak sedikit dari hidupnya untuk mengarang buku-buku kemu'tazilahan. Namun, dalam perkembangannya, Abu Hasan memilih meninggalkan aliran Mu'tazilah sekalipun ia sempat mempelajari paham ini secara mendalam dan bersungguh-sungguh. Keputusan Abu Hasan itu bermula dari perdebatan serius antara ia dengan gurunya, Abu Ali al-Jubair. Di akhir perdebatan, Abu Ali al-Jubair tidak dapat menjawab pertanyaan Abu Hasan. Hal tersebut membuat Abu Hasan mulai meragukan paham Mu'tazilah. Perenungannya lantas membuahkan keputusan serius bagi Abu Hasan. Maka pada suatu Jumat, tepat saat ia berusia 40 tahun, Abu Hasan naik ke mimbar Masjid Basrah guna mengumumkan secara resmi bahwa ia memutuskan keluar dari Mu'tazilah. Beberapa alasan Abu Hasan meninggalkan aliran Mu'tazilah adalah sebagai berikut. 1. Abu Hasan ditemui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam 3 waktu, yaitu pada malam 10, 20, dan 30 bulan Ramadan. Dalam pertemuan dalam mimpi tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada Abu Hasan untuk meninggalkan paham Mu'tazilah. 2. Abu Hasan tidak puas dengan konsep teologis dalam paham aliran Mu'tazilah. 3. Apabila Abu Hasan tidak keluar dari Mu'tazilah, maka akan terjadi peperangan antar umat. Pokok-pokok pemikiran dalam ajaran Asy'ariyah, Abu Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari mengkritik paham Mu'tazilah yang lebih mengutamakan pada pendekatan akal, logika, dan cenderung mengesampingkan dalil-dalil naqli Al-Quran dan Hadis. Maka itu, Abu Hasan mengembangkan aliran Asy'ariyah yang lebih mengutamakan penggunaan dalil naqli dan mengurangi atau membatasi penggunaan logika filsafat sebagai fondasi pemikiran teologis. Pokok-pokok ajaran Asy'ariyah adalah ajaran tauhid yang paling besar dan paling masyhur.
Asy'ariyah biasa disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah karena lebih banyak menggunakan al-sunnah dalam merumuskan doktrin kalamnya dan memperoleh pengikut yang cukup besar dari kalangan masyarakat. Dalam mensitir ayat Al-Quran, kaum Asy'ariyah mengambil makna lahir dari Al-Quran dan Al-Hadis, serta tidak menolak penakwilan karena ada nas-nas tertentu yang tidak bisa diambil makna lahirnya. Mazhab Asy'ari juga tidak menolak akal, namun pada prinsipnya, kaum Asy'ari tidak memberi kebebasan penuh kepada otak seperti kaum Mu'tazilah. Menurut aliran Asy'ariyah, Allah mempunyai beberapa sifat dan sifat itu bukan zatnya dan bukan pula selain zatnya, namun ada pada zatnya. Meskipun penjelasan Asy'ariyah itu mengandung kontradiksi, hanya dengan itulah aliran tersebut dapat melepaskan diri dari paham ta'addud al-qudanah, setidak-tidaknya menurut pemikiran mereka. Asy'ariyah dan Maturidiyah muncul secara bersama-sama yang dikenal dengan nama aliran Ahli al-Sunnah wal Jamaah yang secara populer disebut dengan Sunni. Pada waktu yang bersamaan, Syiah sebagai aliran memainkan peranannya dalam masyarakat Islam dengan pandangan-pandangan rasional dengan berpegang teguh pada ajaran imamah yang sangat memuliakan Ahlul al-Bait. Tidak dipungkiri bahwa sejak lama kaum muslimin di Indonesia menganut mazhab fikih Syafi'iyah. Secara akidah, banyak yang mengikuti faham Asy'ariyah secara tasawuf merujuk pada ajaran-ajaran sufi Imam Abu Hamid al-Ghazali. Tokoh-tokoh aliran Asy'ariyah antara lain Al-Zulaimi dan Al-Ghazali, Imam Fakhrur Razi, Abu Ishaq al-Isfirayini, Abu Bakar al-Bakilani, Abu Ishaq asy-Syirazi. Berikut adalah doktrin aliran Al-Asy'ariyah. A. Tuhan dan sifat-sifatnya. Al-Asy'ari mengakui adanya sifat-sifat Allah sesuai dengan zat Allah sendiri, namun sama sekali tidak menyerupai sifat-sifat makhluk. Jadi Allah mendengar tetapi tidak seperti manusia mendengar. Allah dapat melihat tetapi tidak seperti penglihatan manusia, dan seterusnya. B. Kebebasan dalam berkehendak. Dalam hal berkehendak, aliran Al-Asy'ari mengatakan bahwa manusia tidak berkuasa menciptakan sesuatu tetapi berkuasa karena memperoleh dari Allah. C. Keadilan Tuhan. Menurut aliran Al-Asy'ari, Tuhan tidak mempunyai kewajiban apapun untuk menentukan tempat manusia di akhirat, sebab semua itu merupakan kehendak mutlak Tuhan, sebab Tuhan Maha Kuasa atas segalanya. D. Melihat Tuhan di akhirat. Aliran Al-Asy'ariyah yang berpendapat bahwa Tuhan akan dilihat oleh penduduk surga Allah, oleh hamba-hambanya yang soleh yang banyak mengenal Tuhan ketika hidup di dunia. Karena itu Abu Hasan al-Asy'ari berpendapat ketika orang mukmin dimasukkan ke surga, maka wajah mereka berseri-seri karena kegembiraannya, dan kegembiraan yang paling tinggi adalah ketika mereka melihat Tuhan. Dosa besar. Aliran Al-Asy'ariyah mengatakan bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar dihukumi fasik, terserah kepada Tuhan apakah akan diampuninya dan langsung masuk surga ataukah dijatuhi siksa karena kepastiannya, dan kemudian baru dimasukkan surga. Semuanya itu terserah Tuhan.